Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 31 Mei 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominic PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan."
dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebagai umat Kristiani, umat Katolik, hari ini kita menutup bulan Maria, di mana selama sebulan mulai dari tanggal 1 Mei sampai hari ini tanggal 31, kita saling mengunjungi dari rumah ke rumah, mendoakan keluarga yang kita kunjungi pada malam itu. Tradisi ini diambil dari kisah Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56, yang dimana menceritakan tentang kejadian atau peristiwa di mana Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, dan juga nyanyian pujian Maria ketika Elisabet memujinya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, selama sebulan ketika kita mengunjungi sesama saudara-saudari kita, umat beragama Katolik dalam satu lingkungan, dalam satu KUB, di situ ketika kita hendak masuk dalam rumah yang hendak kita kunjungi pada malam itu, tentu suasana akan menjadi beda seperti hari-hari yang biasanya, seperti hari-hari di mana ketika kita ingin bertamu, beda dengan malam di mana ketika kita datang untuk berdoa rosario. Dan juga tentu suasana sukacita, kegembiraan yang dialami oleh keluarga yang akan kita kunjungi pun akan lain, akan lebih bahagia, lebih gembira daripada biasanya. Di mana kita mendengar bahwa Elisabet ketika mendapat kunjungan dari saudarinya Maria, dia sangat bergembira, dia sangat bersukacita karena Maria datang dari jauh-jauh mengunjunginya. Sehingga kita dengar bahwa di dalam ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-56, di situ tentang nyanyian pujian Maria. Maria memuji Allah. Maria mengangkat seluruh jiwa dan hatinya untuk memuji keagungan Allah, untuk memuji karya Allah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Ini mau menggambarkan bahwa di dalam keseharian hidup kita, di dalam orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan, disitulah nama Allah hendaknya dimuliakan dan diagungkan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebulan
yang baru saja kita lalui bersama, yakni bulan Maria, dan hari ini kita mengakhirinya, di mana kita mengunjungi sesama saudara-saudari kita dari rumah yang satu ke rumah yang lain dan mendoakan mereka dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulan hidup mereka, kiranya tidak berakhir pada tanggal 31 Mei ini, tetapi terus kita hidupi, terus kita kembangkan, terus kita tindak lanjuti dalam keseharian hidup kita, saling mengunjungi sesama kita, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, dan kita bawakan dalam doa. Sebagaimana Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya yang sedang dalam usia kehamilan, sedang menantikan masa-masa untuk melahirkan anaknya. Di situ tidak diceritakan bahwa Elizabeth saat itu dilayani oleh keluarganya, karena pada saat-saat masa seperti itu seorang ibu yang hamil tua tentu akan membutuhkan bantuan dari orang lain, dan suaminya Zakaria juga sudah, karena mereka sudah sama-sama lanjut usia, sehingga suaminya tentu tidak mampu untuk sendirian bisa membantu sang istrinya Elizabeth untuk melahirkan. Sehingga pada ayat yang terakhir dalam kisah Injil hari ini bahwa Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan saudarinya Elizabeth, kemudian ia kembali ke rumahnya. Selama 3 bulan, yakin atau tidak yakin, percaya dan tidak percaya, sudah banyak hal baik, sudah banyak perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Maria dalam menolong, dalam membantu Elizabeth di rumahnya. Untuk itu sekali lagi, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita diajak untuk kita pun saling peduli dan terbuka terhadap kebutuhan, terhadap apa yang menjadi keperluan dari sesama di sekitar kita. Kita membantu mereka, kita menolong mereka sejauh batas kemampuan kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.